warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa penjelasan umum terkait dengan penerapan hygiene industri di lingkungan kerja, khususnya pada topik getaran mekanis. Sebelumnya perkenalkan, saya Gita Tuliano Wondosaro dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Video ini dibuat sebagai pemenuhan mata kuliah hygiene industri. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, kita sudah menuju materi. Saat ini, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan getaran, namun terbatas pada definisi getaran, jenis-jenis getaran, dan aturan atau standar apa saja yang digunakan dalam melakukan pengukuran lingkungan kerja getaran. Sebelum kita menuju subtopik, alangkah lebih baik kita mengetahui mengapa topik ini menjadi topik yang cukup penting. Seperti yang semua orang ketahui, perkembangan industri saat ini cukup pesat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selaku konsumen terhadap produk-produk yang berkualitas. Hal ini secara tidak langsung mendorong berbagai sektor untuk memberikan performa yang optimal dalam produk-produk yang mereka hasilkan, khususnya pada sektor produksi. Selain itu juga terdapat sektor lain seperti manufaktur, energi, dan sektor lain yang sejenis. Mengapa? Karena sektor-sektor tersebut memiliki andil yang cukup besar dalam melibatkan mesin-mesin yang besar dan alat-alat berat dengan daya tinggi untuk efektivitas kerja. Namun seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, bukan tidak mungkin hal itu menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang dimaksud di sini adalah gangguan yang dihasilkan dari mesin-mesin yang sedang beroperasi, seperti kebisingan, paparan suhu tinggi, polusi, hingga paparan getaran yang tidak aman. Apabila diasumsikan dalam satu hari seorang pekerja melakukan pekerjaan mereka selama 8 jam, mengacu pada jam kerja normal pada umumnya, dengan paparan getaran yang diterima setiap harinya dari mesin-mesin yang sedang beroperasi, bukan tidak mungkin suatu ketika pekerja akan mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh paparan getaran yang mereka terima setiap harinya dengan intensitas yang sama. Tentunya hal ini akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Permasalahan semacam ini tidak hanya merugikan bagi pekerja saja, namun juga berdampak pada produktivitas perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama ada definisi getaran, jenis-jenis getaran, dan aturan serta standar apa saja yang digunakan. Pertama, untuk definisi saya mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang dimaksud dengan getaran adalah goyangan cepat dan berulang-ulang. Di sini ada keterangan tentang benda-benda halus seperti jarum jam, per, atau gentaran. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011, getaran yang dimaksud adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangan. Selanjutnya, untuk definisi getaran dari para ahli, saya mengambil dari Salim tahun 2002. Yang dimaksud getaran adalah suatu faktor fisik yang menjalar ke tubuh manusia, mulai dari tangan sampai seluruh tubuh turut bergetar atau osilasi pada satu titik. Osilasi di sini yang dimaksud getarannya, akibat getaran peralatan mekanis yang digunakan di tempat kerja. Selanjutnya, saya mengambil dari J.M. Harrington tahun 1996. Yang dimaksud dengan getaran adalah gerakan osilasi di sekitar sebuah titik. Apabila teman-teman memiliki referensi lain mengenai definisi getaran, jangan lupa komen di bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis getaran. Yang saya paparkan di sini adalah jenis getaran mekanis, karena hanya terbatas pada alat yang sedang beroperasi atau mesin yang sedang beroperasi. Yang pertama itu ada whole body vibration dan hand arm vibration. Seperti namanya, whole body vibration artinya getaran ini terjadi pada keseluruhan tubuh manusia. Terjadi karena landasan atau alas yang bergetar. Yang dimaksud alas bergetar ini seperti ketika kita duduk atau kita
berdiri pada suatu media atau area dengan getaran yang cukup tinggi, itu akan membuat kita mengalami whole body vibration. Selanjutnya terjadi ketika berdiri atau duduk. Ini sering kali terjadi pada yang seperti contoh di sini, sopir truk, pilot helikopter. Frekuensi getaran 5-20 Hz menurut sumber yang saya dapatkan dari Salim 2002. Untuk hand arm vibration, getaran ini merambat melalui tangan akibat memakai peralatan bergetar. Frekuensi getaran 20-500 Hz menurut Salim 2002. Sebagai contoh pekerjaan dengan gerinda, mesin pemotong rumput, dan penempaan palu. Atau teman-teman mungkin pernah mendengar rotary hammer, jadi dia semacam, bukan bor sih, semacam palu otomatis, biasanya digunakan untuk melubangi beton. Aspek-aspek getaran di sini ada displacement atau kuantitas simpangan pada benda bergetar, velocity atau kecepatan, acceleration atau percepatan, dan frekuensi tentunya. Nilai ambang batas pada getaran ini menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 pada pasal 7 disebutkan bahwa nilai ambang batas getaran yang kontak langsung maupun tidak langsung pada seluruh tubuh ditetapkan sebesar 0,5 meter per detik. Nah, di sini ada standar yang digunakan dalam melakukan pengukuran lingkungan kerja getaran. Di sini pertama saya mengambil dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada jumlah waktu atau pajanan per hari kerja selama dalam jam ya ini ya. Dan resultan percepatan di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dalam meter per detik kuadrat. Di sini nilai ambang batas untuk hand arm vibration, sementara ini nilai ambang batas untuk whole body vibration. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ISO, standar yang digunakan dalam pengukuran lingkungan kerja selanjutnya terkait dengan getaran. Di sini ada vibration severity atau yang lebih dikenal dengan tabel yang dapat memberikan panduan untuk mengevaluasi tingkat keparahan getaran pada alat berat atau mesin-mesin yang sedang beroperasi dalam rentang frekuensi 10 hingga 200 Hz atau 600 hingga 12.000 RPM. Tabel ini pada umumnya digunakan untuk menentukan apakah suatu mesin atau alat-alat dapat digunakan atau dapat diketahui apakah termasuk aman atau tidak untuk digunakan. Di sini mesin-mesin dibagi dalam 4 kelas. Yang pertama, untuk kelas pertama, untuk mesin kecil bertenaga 0-15 kW. Untuk kelas 2, mesin dengan ukuran menengah bertenaga 15-75 kW. Untuk kelas 3, mesin ukuran besar bertenaga lebih dari 75 kW yang dipasang pada pondasi atau bantalan yang kaku sehingga permanen. Untuk kelas 4, mesin ini ukurannya besar bertenaga lebih dari 75 kW bertenaga dipasang pada bantalan fleksibel. Maaf ya, itu typo. Oke, di sini ada 4 warna yang seperti yang kalian perhatikan. Ada 4 area di sini. Ada hijau, ada hijau pucat, merah muda, dan merah. Di sini mewakili seberapa aman suatu mesin dapat digunakan. Pada area hijau atau good, artinya mesin dalam keadaan sangat baik sehingga dapat digunakan. Pada area ini, pada area satisfactory, mesin dalam keadaan baik dan tidak ada larangan dalam penggunaan. Sementara pada area unsatisfactory, mesin penggunaannya dibatasi dalam kurun waktu tertentu.
Sementara pada unacceptable, mesin berada pada kondisi batas bahaya, sehingga apabila digunakan secara paksa, baik. Jadi kesimpulannya, penting bagi kita untuk memahami secara detail bagaimana cara melakukan pengukuran lingkungan kerja yang baik, dalam hal ini getaran, untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan atau apa saja yang perlu ditekankan di sini untuk mengurangi, mengendalikan, dan mencegah resiko yang ditimbulkan dari potensi bahaya akibat paparan getaran yang tidak sesuai dengan nilai ambang batas. Sehingga diharapkan praktisi K3 nantinya bersama dengan tim yang mendukungnya mampu memberikan rekomendasi yang relevan kepada pekerja terkait dengan pengukuran lingkungan kerja getaran berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari analisis lingkungan kerja yang telah dilakukan dan pengukuran yang dilakukan secara tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila teman-teman semua ada saran, kritik, pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Ramadhan Indratma, NRP 0519040086 dari Program Studi 4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Merpapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun sebelum itu, bagaimanakah kabar Anda sekalian? Semoga kabar Anda sekalian baik-baik saja dan selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Baik, di sini saya akan membahas tentang tema human vibration dan subtopiknya yaitu alat dan cara pengukuran. Mari kita lihat tampak lebih dekatnya. Human vibration, alat dan cara pengukuran. Apakah itu getaran? Yang saya ambil di sini yaitu menurut Permenaker 13/Men/X/2011. Getaran merupakan gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukannya. Getaran terjadi menyebar pada lingkungan kerja dan disalurkan pada tubuh tenaga kerja pada lingkungan kerja atau lingkungan kerja pada seluruh tubuh dalam bentuk getaran mekanis yang berasal dari mesin atau peralatan mekanis. Sumber Sumakmur tahun 2009. Nah, di sini adapun parameter untuk mengukur getaran. Yang ke-1 yaitu frekuensi, yang kedua akselerasi, yang ketiga kecepatan, dan yang keempat simpangan. Lalu, standar apakah yang digunakan untuk mengukur getaran? Yang satu, NAB getaran atau nilai ambang batas getaran untuk pemaparan seluruh tubuh. Di sini terdapat tabel yang tercantum jumlah waktu pajanan per hari kerja dengan satuan jam dan nilai ambang batas meter per second kuadrat. Untuk 0,5 jam kerja, nilai ambang batasnya 3,4644 meter per second kuadrat. Untuk 1 jam kerja, nilai ambang batasnya 2,4497 meter per second kuadrat. Untuk 2 jam kerja, nilai ambang batasnya 1,7322 meter per second kuadrat. Untuk 4 jam kerja, nilai ambang batasnya 1,2249 meter per second kuadrat. Untuk 8 jam kerja, nilai ambang batasnya 0,8661 meter per second kuadrat. Sumber Permenaker RI nomor 5 tahun 2018. Yang kedua, ada NAB getaran atau nilai ambang batas getaran untuk pemaparan lengan dan tangan. Untuk NAB getaran tangan dan lengan yaitu 8 jam kerja per hari sebesar 5 meter per second kuadrat. Di tabel ini
juga tercantum waktu pajanan per hari kerja dalam satuan jam, serta resultan percepatan di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dalam satuan meter per second kuadrat. Di sini untuk 6-8 jam kerja, resultan percepatannya 5 meter per second kuadrat. Untuk 4-6 jam kerja, resultan percepatannya 6 meter per second kuadrat. Untuk 2-4 jam kerja, resultan percepatannya 7 meter per second kuadrat. 1-2 jam kerja, resultan percepatannya 10 meter per second kuadrat. Setengah jam sampai 1 jam kerja, resultan percepatannya 14 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir kurang dari setengah jam dengan resultan percepatan 20 meter per second kuadrat. Sumber Permenaker RI nomor 5 tahun 2018. Berikut merupakan rumus untuk menghitung nilai ambang batas durasi pajanan gerakan tangan dan lengan yang tercantum pada tabel kedua di slide sebelumnya. T pajanan sama dengan 8 jam dikali 5 meter per second kuadrat per A terukur dikuadratkan dengan T merupakan durasi pajanan dalam satuan jam dan A adalah nilai hasil pengukuran akselerasi getaran tangan dan lengan menggunakan satuan meter per second kuadrat. Nah, untuk mengukur getaran, alat apa sih yang digunakan? Alat ini yaitu vibration meter. Saya akan menjelaskan sedikit tentang vibration meter. Vibration meter biasanya berbentuk kecil dan ringan, sehingga mudah dibawa dan dioperasikan dengan baterai, serta dapat mengambil data getaran pada suatu mesin dengan cepat. Pada umumnya, terdiri dari sebuah probe, kabel, dan meter untuk menampilkan getaran. Vibration meter ini hanya membaca harga overall atau besarnya level getaran tanpa memberikan informasi mengenai frekuensi dari getaran tersebut. Pemakaian alat ini cukup mudah sehingga tidak memerlukan seorang ahli dalam bidang getaran. Nah, untuk bagian-bagian dari alat vibration meter ini, yang pertama ada tombol navigasi panah yang berfungsi untuk menggerakkan kursor dan memilih pilihan fungsi dan menu. Lalu yang kedua ada tombol checklist atau OK untuk mengonfirmasi pilihan menu dan fungsi yang dipilih. Yang ketiga ada tombol on off untuk menyalakan atau mematikan alat ini. Untuk yang keempat ada tombol setup untuk masuk ke menu pengaturan untuk mengatur berbagai fungsi. Yang kelima tombol store untuk menyimpan data pengukuran dan menyimpan pengaturan dalam menu setup. Yang keenam tombol history untuk melihat kembali data yang sudah tersimpan. Yang ketujuh tombol data melihat keseluruhan data pengukuran. Untuk yang ke-8 tombol run berfungsi untuk menjalankan pengukuran atau memulai pengukuran. Yang ke-9 tombol recall berfungsi untuk membuka data, membuka pengaturan, lalu hasil pengukuran yang tersimpan. Untuk tombol print berfungsi untuk menjalankan fungsi mencetak, tombol reset berfungsi untuk menghapus data atau pengaturan, tombol rings berfungsi untuk mengatur sinyal input pengukuran, dan tombol tools berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi lainnya. Tata cara pengoperasian alat atau tata cara pengoperasian vibration meter. 1. Ubahlah power on or off pada posisi on. Yang kedua, tekan tombol setup untuk masuk ke menu pengaturan. Yang ketiga, pilih menu operating mode. Yang keempat, pilih mode yang sesuai aplikasi pengukuran. Yang kelima, sambungkan sensor vibration pada alat di bagian input konektor. Pastikan arah dan pinnya sesuai dengan konektor. Pasang dengan perlahan-lahan atau pasang dengan hati-hati. Yang keenam, pasangkan sensor pada subjek yang ingin diukur dampak getarannya. Di sini saya ambil contohnya pekerja alat berat. Tata cara selanjutnya yaitu tekan tombol run untuk menjalankan pengukuran.
layar akan menampilkan nilai pengukuran getaran yang dibaca oleh sensor. Yang kedelapan, dalam sesi pengukuran terdapat beberapa simbol yang muncul pada layar. Berikut merupakan simbol yang muncul pada layar vibration meter. Untuk simbol yang pertama, merupakan indikator pengukuran sedang berlangsung. Di sini memberitahu kita bahwa indikator ini juga menjadi indikator sinyal-sinyal yang dibaca oleh alat. Untuk simbol yang kedua, yaitu indikator under range, yang berfungsi menandakan nilai pengukuran berada di bawah rentang ukur. Untuk simbol ketiga, yaitu indikator stop, yang menandakan pengukuran sedang tidak berjalan atau berhenti. Yang simbol keempat menandakan indikator over range, yang memberitahu kita atau menandakan nilai pengukuran berada melebihi rentang ukur. Untuk simbol yang kelima, yaitu indikator ketika kita mendapat trouble atau error pada pengukuran. Ini tata cara selanjutnya, yaitu hasil pengukuran. Berikut hasil pengukurannya. A. RMS, lalu 0.20.201 itu merupakan waktu, dan terdapat keterangan, yaitu huruf A menunjukkan integration yang diterapkan dalam pengukuran, atau A merupakan acceleration. RMS menunjukkan tampilan jenis pengukuran yang digunakan dalam satuan RMS per peak. Lalu 0.200.201 merupakan waktu durasi lamanya pengukuran. Meter per second kuadrat merupakan satuannya. Huruf F menunjukkan satuan pengukuran frekuensi. Lalu huruf AZ menunjukkan channelnya. Tata cara yang ke-10, gunakan tombol navigasi panah untuk melihat data histori pengukuran lainnya. Untuk yang ke-11, tombol data digunakan untuk melihat secara keseluruhan data dan direkam oleh alat. Setelah dilakukan pengambilan data oleh vibration meter, selanjutnya dilakukan tahap pengidentifikasian kemungkinan kerusakan pada alat kerja yang terkena getaran mekanis. Pengidentifikasian dilakukan dengan membaca asesmen diagram vibration berikut ini. Pembacaan dilakukan dengan menghubungkan tiap-tiap variabel yang didapat pada pengukuran acceleration, displacement, velocity, dan frekuensi dalam sebuah garis lurus yang saling berhubungan. Di sini, acceleration atau percepatan dengan satuan meter per second kuadrat ditandai dengan garis diagonal seperti ini. Mohon maaf, ini kesalahan ketik. Maksud saya meter per second kuadrat. Yang kedua ada displacement perpindahan atau pergeseran dengan satuan meter ditandai dengan garis diagonal. Dengan satuan milimeter ditandai dengan garis diagonal. Lalu ada velocity atau kecepatan dengan satuan milimeter per second ditandai dengan garis horizontal. Serta yang terakhir ada frekuensi dapat ditentukan atau dapat ditemukan pada nameplate mesin yang akan diukur dengan satuan Hertz ditandai dengan garis vertikal seperti ini. Berikut gambar asesmen diagram for vibration. Ini merupakan frekuensinya. Lalu garis yang tertera di sini yaitu ada acceleration, ada displacement, lalu ada velocity. Semua keterangan dari gambar ini terdapat di sini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai perhitungan dari praktikum getaran yang meliputi contoh soal dan pembahasannya.
Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan membahas subtopik mengenai simulasi dari perhitungan praktikum getaran. Sebelum kita melakukan perhitungan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah nilai maksimum seseorang terkena pajanan sehingga menghindarkannya dari penyakit akibat kerja atau PAK. Nilai ambang batas juga sebagai acuan seseorang untuk menentukan apakah lingkungan kerja ini aman atau tidak. Untuk nilai ambang batas getaran, saya memakai Permenaker nomor 5 tahun 2018. Standar dari Permenaker ini dibagi menjadi dua. Nomor 1, nilai ambang batas getaran untuk pemaparan tangan dan lengan. Jumlah waktu pajanan per hari kerja dengan satuan jam, 6 jam sampai dengan 8 jam. Nilai ambang batasnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Untuk 4 jam dan kurang dari 6 jam, nilai ambang batasnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Untuk 2 jam dan kurang dari 4 jam, nilai ambang batasnya adalah 7 meter per sekon kuadrat, dan seterusnya. Salah satu mesin yang mengakibatkan getaran pada tangan dan lengan adalah mesin gerinda, mesin bor, dan masih banyak lagi. Yang kedua, nilai ambang batas getaran pada seluruh tubuh. Jumlah waktu pajanan per hari kerja dalam satuan jam, 0,5 jam, nilai ambang batasnya adalah 3,4644 meter per sekon kuadrat. Untuk 1 jam, nilai ambang batasnya adalah 2,4497 meter per sekon. Untuk 2 jam, nilai ambang batasnya adalah 1,7322 meter per sekon kuadrat. Dan seterusnya. Salah satu contoh mesin yang mengakibatkan getaran pada seluruh tubuh adalah mesin CNC. Selain itu juga terdapat tabel ISO 10816 Vibration Severity. ISO kepanjangan dari International Organization for Standardization. ISO ini dibagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama, mesin dengan ukuran kecil. Kelas kedua, mesin dengan ukuran sedang. Kelas ketiga, mesin dengan ukuran besar, namun fondasinya kaku. Kelas nomor 4, mesin dengan ukuran besar, fondasinya fleksibel. Kelas-kelas ini juga memiliki pembagian daya. Untuk kelas pertama, 0 sampai 15 kW. Kelas kedua, 15 sampai 75 kW. Untuk kelas ketiga, lebih dari 75 kW. Sama dengan kelas 3 untuk kelas 4, lebih dari 75 kW. ISO ini digunakan untuk mengukur amankah mesin untuk digunakan oleh pekerja. Untuk warna yang hijau, ini kondisi mesin masih dalam sangat baik. Dan untuk yang biru muda, kondisi mesin masih baik dan tidak ada larangan dalam penggunaannya. Untuk yang merah muda, mesin penggunaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Untuk yang merah pekat, mesin dalam kondisi batas bahaya dan bisa terjadi kerusakan sewaktu-waktu. Selain ISO 10816, terdapat ISO yang juga berkaitan mengenai K3, yaitu ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya kita menginjak ke contoh soal pertama, yang saya kutip dari modul Hygiene Industry, tepatnya pada tugas pendahuluannya. Jika seseorang bekerja menggunakan gerinda tangan, digarisbawahi gerinda tangan, dan paparan getaran yang diterima selama 5 jam, waktunya 5 jam, adalah 7 meter per sekon kuadrat, apakah keadaan tersebut dalam keadaan aman sesuai standar yang berlaku? Saya menggunakan standar Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kita lihat menggunakan gerinda tangan dan waktunya 5 jam. Berarti masuk kategori yang pertama.
5 jam berarti masuk ke tabel kedua, nilai ambang batasnya adalah 6. Sedangkan di soal adalah 7 meter per sekon kuadrat, sehingga dapat dikatakan jika lingkungan kerja tersebut tidak aman, sebab tidak sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, yang NAB-nya melebihi. Soal ini cukup sederhana karena soal pembukaan. Menginjak soal kedua, ini model soalnya berupa tabel. Ini ada nama-nama mesinnya, mesin bor, mesin gerinda, mesin CNC, mesin scaling hammer, mesin chainsaw. Pengukurannya lebih dari 1 kali sehingga didapatkan rata-rata sebagai berikut dan asumsi waktunya. Kita masuk ke pembahasannya. Pembahasannya kita mulai dari mesin bor. Waktu bekerjanya 7 jam. Mesin bor masuk kategori pertama ya. 7 jam berarti berada di tabel pertama. Nilai ambang batasnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan rata-rata di sini adalah 5,4 meter per sekon kuadrat. Sehingga mesin tersebut dalam keadaan tidak aman. Yang kedua, mesin gerinda. Waktu bekerjanya adalah 4 jam. 4 jam berarti masuk ke tabel yang kedua sini ya. Nilai ambang batasnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Di sini rata-ratanya 5,63 meter per sekon kuadrat sehingga dinyatakan aman. Untuk yang ketiga, mesin CNC itu masuk ke kategori yang kedua. Getaran dengan paparan seluruh tubuh ya. Waktunya 2 jam berarti sini nilai ambang batasnya adalah 1,7322. Beda jauh ya, di sini 5,47 meter per sekon kuadrat sehingga dinyatakan tidak aman. Untuk yang keempat, mesin scaling hammer. Untuk waktunya 6 jam, ini masuk ke kategori yang pertama. 6 jam berarti di sini ya. Nilai ambang batasnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan di sini adalah 5,27 meter per sekon kuadrat sehingga dinyatakan tidak aman. Untuk mesin yang terakhir yaitu mesin chainsaw, waktunya 5 jam. Kita lihat, berarti masuk yang tabel kedua ya. Nilai ambang batasnya adalah 6 meter per sekon kuadrat, di sini 5,53 meter per sekon kuadrat, sehingga dapat dikatakan mesin tersebut dalam keadaan aman karena di bawah NAB. Cara mengerjakan contoh soal yang kedua ini sama dengan contoh soal yang pertama, hanya bedanya berada pada model soalnya aja. Menginjak ke soal yang terakhir, contoh soal nomor 3. Ini saya kutip dari SlideShare dengan pengukuran pada mesin sandblasting pada PT Sunan Repairindo. Ini terdapat sumber getarannya yaitu di sekitar mesin sandblasting dan area lantai mesin sandblasting. Ini velocity-nya diketahui ada 3 sehingga didapatkan rata-rata sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah mesin tersebut dalam kondisi aman? Mari kita lihat pembahasannya. Pertama-tama kita harus menentukan berapa daya mesin tersebut. Setelah saya cari di Google, mesin sandblasting itu bertenaga kurang lebih 40 watt. Ini saya kutip dari LABPL Teknik UB. Jika dijadikan kilowatt menjadi 0,04. Kita lihat, pertama kita klasifikasikan ke kelasnya, sehingga didapatkan pada kelas pertama. Sebab kelas pertama itu dayanya 0 sampai 15 kW. Setelah itu kita lihat rata-rata velocity-nya. Untuk yang pertama, pada sekitar mesin 0,09 meter per sekon. Itu berada di sini. Dapat dikatakan jika kondisi mesin masih sangat baik karena berada pada warna hijau. Berada di sini. Sebelumnya sini. Setelah itu pada area lantai yaitu 1,86 meter per sekon. Pada kelas 1, 1,86 berarti berada di sini. Yang biru muda, berada di biru muda. Yang artinya mesin dalam kondisi baik tanpa larangan apapun saat penggunaannya. Jadi dapat disimpulkan jika mesin dalam kondisi baik. Sekian penjelasan dari saya, masih banyak kekurangan dari saya. Bila ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau yang biasa kita kenal dengan PPNS merupakan satu-satunya politeknik negeri di bidang pendidikan vokasional perkapalan dan berorientasi pada marine manufaktur, serta telah terakreditasi A. Terdapat 3 jurusan dengan 10 program studi D4 dan 4 program studi D3. Salah satunya adalah program studi D4, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Teknik Permesinan Kapal. Dan disinilah saya menimba ilmu. Perkenalkan, nama saya Melia Chandra Milana dengan NRP 081 dari program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai getaran atau human vibration. Menurut Permenaker nomor 13 tahun 2011, getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan. Sumakmur pada tahun 2019 menuturkan pula, getaran terjadi menyebar pada lingkungan kerja dan disalurkan pada tubuh tenaga kerja atau benda di tempat kerja atau lingkungan kerja pada seluruh tubuh dalam bentuk getaran mekanis yang berasal dari mesin atau peralatan mekanis. Peralatan mekanis sendiri terbagi menjadi 2 jenis yang dapat menghasilkan getaran, yaitu getaran pada seluruh tubuh dan getaran pada lengan tangan. Dan di sini saya akan membahas mengenai penyakit akibat kerja dari getaran itu sendiri. Atau akan saya sempitkan lagi, yaitu berfokus pada getaran pada lengan tangan. Jadi, Bernard memiliki pendapat bahwa getaran lengan tangan disebut pula getaran setempat, merupakan getaran yang merambat melalui tangan sebagai akibat pemakaian peralatan yang bergetar. Adapun gangguan-gangguan yang dipaparkan oleh Goenka, yaitu gangguan akibat getaran yang dirasakan oleh lengan tangan operator antara lain gangguan sirkulasi, gangguan persendian, gangguan otot, gangguan syaraf, dan gangguan sirkulasi lainnya. Gangguan-gangguan yang dipicu oleh penggunaan mesin dan peralatan bergetar sehingga tangan terus-menerus terpapar diistilahkan sebagai Hand-Arm Vibration Syndrome atau HAVS, dan hal tersebut dipaparkan oleh Rolke pada tahun 2013. Nah, jadi apa sih Hand-Arm Vibration Syndrome itu? Menurut sumber Firdausi Chani dan Beta Kurniawan dalam jurnalnya mengatakan bahwa Hand-Arm Vibration Syndrome merupakan salah satu penyakit yang tengah berkembang dan mengancam pekerja sektor industri. Hand-Arm Vibration Syndrome merupakan suatu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh getaran. Penyakit ini merupakan suatu kumpulan gejala vaskuler, neurologik, dan muskuloskeletal yang mengenai jari, tangan, dan lengan yang mengakibatkan atau diakibatkan karena penggunaan alat-alat yang dapat menggetarkan tangan secara berlebihan atau di atas ambang batas secara terus-menerus. Nah, apa sih gejala dari Hand-Arm Vibration Syndrome? Dikutip dari website Safety Sign, terdapat 2 gejala dari Hand-Arm Vibration Syndrome. Yang pertama adalah gejala vaskuler. Jadi di sini gejala vaskuler itu meliputi jari-jari pucat dan menjadi dingin, kemudian berubah warna jadi kebiruan akibat kurangnya suplai oksigen, lalu memerah. Gejala tersebut dapat muncul bila dirangsang oleh udara dingin atau pekerja menyentuh benda dingin. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan seperti kesemutan, kram, ataupun nyeri. Yang kedua adalah gejala sensori neural atau gejala sensorik. Jadi pada gejala ini penderita atau pekerja akan mengalami rasa baal atau kesemutan pada jari yang sifatnya hilang timbul. Nah, apabila gejala ini berlangsung lebih dari 1 jam, maka kita perlu mewaspadainya. Kemudian, setelah kita mengetahui apa gejala-gejala dari Hand-Arm Vibration Syndrome, selanjutnya adalah diagnosis. Dikutip dari sumber Loke Pramudita dan Tresna Dermawan dalam jurnalnya,
kita dapat mendiagnosis dari Hen-Am Fibration Syndrome melalui tes fungsi. Jadi yang pertama adalah tes fungsi vaskuler, di mana tes fungsi tersebut adalah tes rasa dingin. Nah, di situ tangan pasien atau pekerja dicelupkan ke dalam air dingin dengan derajat suhu 10 derajat Celcius selama 3 menit. Apabila kondisi yang abnormal, maka akan timbul perubahan warna dan rasa nyeri yang khas. Kemudian yang kedua adalah tes fungsi sensorik. Terdapat 3 macam tes fungsi sensorik. Yang pertama adalah tes rasa raba, di mana di sini pasien atau pekerja diminta untuk menunjukkan kapan mulai merasakan goresan dari kapas. Jadi menggunakan media kapas sebagai alat sensoriknya. Kemudian yang kedua adalah tes rasa nyeri dengan media jarum pentul, di mana pasien atau pekerja diminta untuk membedakan 2 rangsangan, yaitu jarum pentul bagian yang lancip dan bagian yang bulatan yang tumpul. Kemudian yang ketiga adalah tes rasa suhu, di mana tes rasa suhu ini ada 2, yaitu tes panas dan tes dingin, di mana tes panas dilakukan melalui media air panas dengan suhu 40 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Sedangkan suhu dinginnya berupa air dingin dengan derajat 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Di sini pekerja atau pasien diminta untuk membedakan botol-botol tersebut apakah panas ataupun dingin. Nah, setelah kita mengetahui gejala dan bisa mendiagnosis, maka kita harus mengklasifikasikan dari gejala-gejala tersebut. Untuk gejala vaskuler terdapat 4 stadium dengan derajat dari ringan sampai yang sangat berat. Yang pertama adalah derajat ringan dengan stadium 1, di mana terjadi pemucatan pada 1 atau lebih ujung-ujung jari. Kemudian stadium 2 dengan derajat sedang, yaitu pemucatan pada ujung dan sebagian ruas jari pada 1 jari atau lebih. Kemudian stadium 3 merupakan derajat berat, di mana terjadi pemucatan pada semua ruas jari. Stadium akhir yaitu sangat berat, di mana terjadi pemucatan pada semua ruas jari dengan perubahan kulit. Kemudian selanjutnya adalah gejala sensorik, sama memiliki 4 stadium. Tetapi kali ini gejala sensorik stadiumnya dimulai dari 0 sampai 3. Dengan stadium 0 berarti tidak ada gejala, stadium 1-nya rasa baal atau hilang rasa dengan atau tanpa rasa nyeri. Sedangkan stadium 2-nya sama seperti stadium 1, yaitu terdapat rasa baal atau mati rasa, namun disertai dengan gangguan saraf sensorik. Sedangkan stadium 3-nya rasa baal disertai dengan gangguan saraf sensorik dan juga gangguan ketangkasan. Kemudian setelah kita mengetahui gejalanya, kita mengetahui diagnosisnya dan mengetahui klasifikasi dari diagnosis tersebut, maka apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita harus tahu tata laksananya atau penanganan daripada diagnosis dari Hen-Am Fibration Syndrome tersebut. Menurut Firda Chani dan Beta Kurniawan, terdapat 4 tata laksana. Yang pertama adalah fisiobalneoterapi, yaitu melibatkan olahraga dalam melakukan terapi seperti berenang atau hal-hal yang lain. Jadi agar jari-jari tangannya itu bisa terbiasa lagi seperti biasa, maka kita perlu melakukan olahraga. Kemudian yang kedua adalah dengan obat-obatan. Pemberian obat-obatan seperti vasodilator atau calcium channel blockers. Yang ketiga adalah terapi bedah. Terapi bedah diperlukan apabila telah terjadi paralisa atau paresaf nervus ulnaris, yaitu seperti gangguan pada saraf motoriknya, dan itu bisa terjadi cacat pada otot seperti kelumpuhan pada otot dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang paling penting sekali, yaitu edukasi. Jadi edukasi terhadap pasien terkait penyakit yang kita seperti apa, agar pasien tetap tenang dan pikirannya tetap berpikir positif, karena pikiran itu yang memengaruhi segalanya. Kemudian setelah kita mengetahui gejalanya, kita mengetahui
diagnosisnya, kita mengetahui klasifikasi dari gejala tersebut, lalu kita mengetahui tata laksananya, maka kita juga harus tahu apa efek dari HAVS atau Hand-Arm Vibration Syndrome. Dikutip dari website Safety Sign, ada beberapa efek dari Hand-Arm Vibration Syndrome. Di antaranya adalah yang pertama, kelainan pada peredaran darah dan syaraf. Kerusakan syaraf akan mengakibatkan berkurangnya kepekaan pada motorik dan gangguan pada ketangkasan. Kemudian, anioneurosis jari-jari tangan. Biasanya terjadi di daerah dingin. Penderita akan merasakan kebal pada jari-jari tangan saat bekerja atau sesaat setelah melakukan pekerjaan. Kemudian, gangguan tulang sendi dan otot. Nah, ini adalah tabel dari faktor-faktor yang memengaruhi efek getaran yang saya kutip dari jurnal Samara. Terdapat 3 faktor kenapa getaran bisa memengaruhi kesehatan. Terdapat faktor fisik, faktor biodinamika, dan faktor individual. Faktor fisik diantaranya adalah akselerasi getaran, frekuensi getaran, durasi terpapar setiap hari, lamanya pekerjaan tersebut terpapar getaran, kemudian melakukan perlindungan secara praktis seperti waktu istirahat atau dengan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu boot. Yang kedua adalah faktor biodinamika. Faktor biodinamika meliputi kekuatan menggenggam, bagaimana kuatnya pekerja menggenggam alat getar tersebut. Kedua, area permukaan, lokasi, dan bagian dari tangan yang kontak dengan sumber getaran. Yang ketiga, kerasnya material kontak dengan alat tangan bergetar tersebut. Contoh logam pada waktu gerinda, dan memotong. Kemudian posisi dan lengan terhadap tubuh. Lalu riwayat luka pada jari dan tangan terutama karena membeku atau kedinginan. Lalu adapun faktor individualnya yaitu pengontrolan operator terhadap alat tersebut, frekuensi kerja mesin, kemampuan dan produktivitas, suseptibilitas individu terhadap getaran, penyakit atau lesi terutama pada jari atau tangan. Kemudian adapun konsep-konsep dari hygiene industry untuk menangani atau mencegah dari adanya penyakit akibat kerja tersebut. Karena kita tahu bahwa efek-efek efek-efek atau dampaknya tersebut sangatlah cukup berat seperti itu. Jadi yang pertama dari konsep hygiene industry adalah antisipasi. Jadi antisipasi adalah kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi dengan cara mengumpulkan informasi dengan cara penelitian atau survei, kemudian analisis dan diskusi dengan pihak yang berkompeten, kemudian hasil dari diskusi tersebut bisa berupa daftar potensi bahaya dan risiko, jadi kita bisa menanganinya secara lebih dini. Yang kedua adalah rekognisi. Rekognisi merupakan pengenalan bahaya menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu laporan yang objektif. Jadi rekognisi itu terdapat beberapa step metodenya, di mana bertujuan untuk mengetahui karakteristik bahaya secara detail. Yang ketiga adalah evaluasi, yaitu untuk penilaian bahaya terhadap pekerja dapat menggunakan standar yang berlaku. Dan yang keempat adalah pengendalian bahaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Jadi, terdapat 5 hierarki pengendalian bahaya. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi merupakan cara pengendalian dengan menghilangkan unsur potensi bahaya dalam pekerjaan secara keseluruhan. Akan tetapi, biasanya eliminasi ini jarang sekali digunakan karena untuk menghilangkan mesin atau alat yang memiliki potensi bahaya tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga dapat memengaruhi proses produksi ataupun kualitas dari produk tersebut. Akan tetapi, apabila memang harus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa eliminasi ini harus dilakukan dengan cara menghilangkan potensi bahaya tersebut seperti mesin ataupun alat-alat yang berbahaya. Yang kedua adalah substitusi, di mana substitusi ini untuk mengganti zat atau alat atau mesin
yang memiliki potensi bahaya dengan risiko tinggi ke zat atau alat atau mesin lain yang memiliki risiko lebih rendah. Sama seperti eliminasi, hal ini jarang dilakukan karena untuk mengganti mesin atau alat tersebut juga memerlukan biaya tidak sedikit dan juga akan mempengaruhi proses produksi ataupun kualitas dari produk perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah rekayasa teknik, di mana rekayasa teknik ini melakukan modifikasi pada zat atau alat atau mesin secara teknis untuk meminimalisir risiko pada potensi bahaya yang ada. Jadi bisa dilakukan modifikasi pada alat atau mesin tersebut agar potensi bahayanya tersebut bisa diminimalisir. Untuk sebagai contoh, untuk mesin-mesin yang memiliki getaran yang cukup tinggi bisa diberikan alat atau dimodifikasi, diberi alat untuk mengurangi getaran tersebut. Jadi bisa dilakukan sekali. Kemudian yang keempat adalah pengendalian administrasi, di mana pengendalian administrasi melakukan modifikasi pada sistem manajemen atau administrasi untuk meminimalisir risiko. Contohnya adalah untuk membagi jam-jam kerja pada pekerja agar tidak terus-menerus terpapar potensi bahaya tersebut, atau juga bisa memberikan jeda waktu istirahat agar pekerja tersebut tidak terpapar secara terus-menerus oleh bahaya-bahaya tersebut. Memang harus dilakukan untuk pengendalian administrasi ini. Kemudian yang kelima dan yang sangat penting juga adalah manajemen APD atau alat pelindung diri, di mana manajemen APD ini merancang ketersediaan, distribusi, penggunaan, dan inspeksi terkait APD. Jadi untuk para pekerja harus menggunakan APD apabila melakukan pekerjaan-pekerjaan, utamanya apabila melakukan pekerjaan yang cukup riskan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hand arm vibration syndrome, mengetahui gejalanya, mengetahui diagnosisnya, faktor-faktornya, efeknya, dan juga pengendaliannya, maka sekarang kita semua sudah tahu dan kita harus lebih aware atau lebih waspada dengan hal-hal yang terjadi dengan sekitar kita. Nah, kebetulan saat ini terjadi pandemi, maka dari itu kita semua harus tetap waspada, harus tetap jaga diri baik-baik. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia selalu. Di sini saya mengutip dari Dennis Waitley, ada kutipan yang saya suka, yaitu time and health are two precious assets that we don't recognize and appreciate until they have been depleted. Jadi intinya itu waktu dan kesehatan itu adalah dua hal yang berharga yang kadang kita tidak menyadarinya sampai hal-hal itu musnah atau tidak terjadi lagi. Maka dari itu kita harus benar-benar menghargai apa yang telah kita miliki, menghargai kesehatan. Jadi kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Dia Ramadhani, NRP 0519040070 dari Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang getaran dengan subtema penyakit akibat kerja 2. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang getaran. Getaran merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu kenyamanan seseorang dalam bekerja. Definisi getaran saya mengambilnya dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, menjelaskan bahwa getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran juga bisa diartikan sebagai suatu faktor fisik yang menjalar ke seluruh tubuh, dari tangan sampai ke seluruh tubuh akan ikut bergetar yang diakibatkan dari getaran peralatan mekanis. Getaran juga dibagi menjadi dua, yaitu getaran mekanis dan getaran non-mekanis. Getaran mekanis sendiri yaitu getaran yang disebabkan oleh adanya getaran dari mesin-mesin yang bergerak secara mekanis. Contohnya yaitu seperti getaran pada bandul dan getaran pada senar gitar.
Untuk contoh getaran non-mekanis yaitu getaran yang diakibatkan oleh medan magnet dan medan listrik. Getaran mekanis dibagi menjadi dua, yaitu getaran lengan dan tangan atau hand arm vibration dan getaran seluruh tubuh atau whole body vibration. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh getaran seluruh tubuh. Sebelum kita membahas tentang penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh getaran seluruh tubuh, alangkah baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu getaran seluruh tubuh atau whole body vibration. Getaran seluruh tubuh atau whole body vibration yaitu getaran yang mempengaruhi hampir keseluruhan bagian tubuh dan terjadi ketika pekerja berdiri atau duduk pada lantai atau kursi yang bergetar dengan jangka waktu yang lama. Getaran ini biasanya memiliki frekuensi antara 5-20 Hz. Pajanan getaran seluruh tubuh yaitu ada dua, pada getaran frekuensi rendah dan getaran frekuensi tinggi. Untuk getaran frekuensi rendah bisa diakibatkan oleh peralatan transportasi darat seperti mobil, truk, dan kereta api. Untuk getaran frekuensi tinggi bisa diakibatkan oleh mesin-mesin industri, alat berat seperti forklift, bulldozer, dan traktor, dan untuk peralatan transportasi udara atau laut seperti pesawat dan kapal. Kemudian, batasan paparan getaran seluruh tubuh. Menurut Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011 pasal 7 berbunyi, nilai ambang batas getaran yang kontak langsung maupun tidak langsung pada seluruh tubuh ditetapkan sebesar 0,5 meter per detik. Oleh karena itu, jika seseorang atau pekerja mendapatkan getaran dari pekerjaannya, maka akan berefek pada kesehatan tubuhnya. Efek dari getaran seluruh tubuh yaitu kelelahan atau sulit tidur dan sakit kepala. Kemudian ada sistem peredaran darah meningkat dan gangguan penglihatan. Saat terjadi getaran, mata masih dapat bekerja pada frekuensi 4 Hz. Namun jika frekuensinya melebihi 4 Hz, maka akan menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian efek dari getaran ada tubuh mengalami gemetar singkat selama atau sesudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan getaran. Jika seseorang atau pekerja tersebut melakukan getaran dengan jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh getaran seluruh tubuh yaitu low back pain atau nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah yaitu suatu keadaan tidak nyaman atau rasa nyeri yang akut pada daerah ruas lumbalis kelima dan sarkalis. Nyeri yang dirasakan pada punggung bawah tersebut biasanya disertai dengan penjalaran dari arah kaki dan tungkai. Penyebabnya yaitu bisa disebabkan oleh peregangan tulang pinggang yang disebabkan oleh pergerakan yang berlebihan dan pergerakan yang tidak benar atau trauma. Pergerakan yang berlebihan dan pergerakan yang tidak benar atau trauma ini bisa disebabkan oleh seseorang tersebut mengalami pekerjaan yang menghasilkan getaran. Nyeri punggung bawah dibagi menjadi dua, yaitu nyeri punggung bawah akut dan nyeri punggung bawah kronis. Nyeri punggung bawah akut terjadi secara tiba-tiba. Biasanya terjadi setelah seseorang atau pekerja melakukan pekerjaan yang mendapatkan getaran. Kemudian, rentang waktunya sebentar dan dapat sembuh dalam waktu yang sebentar juga. Namun, pada nyeri punggung bawah kronis terjadi dalam jangka waktu yang lama dan nyerinya berulang-ulang atau dapat kambuh kembali dan kapan saja dan sembuh dalam waktu yang lama. Hubungan LBP atau nyeri punggung bawah dengan
getaran seluruh tubuh, yaitu getaran menyebabkan kontraksi otot meningkat sehingga peredaran darah tidak lancar dan kadar asam laktat meningkat dan menyebabkan timbul rasa nyeri pada bagian punggung bawah yang diakibatkan seseorang tersebut telah mendapatkan getaran pada pekerjaannya dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, getaran berpotensi menimbulkan keluhan LBP ketika seseorang menghabiskan waktu lebih banyak di lingkungan kerja yang memiliki hazard getaran. Untuk mencegah terjadinya PAK akibat getaran seluruh tubuh, maka ada pengendalian paparan getaran. Salah satunya yaitu menurut Permenaker Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018, yaitu menghilangkan sumber getaran dari tempat kerja, kemudian mengganti alat bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber getaran, lalu mengurangi pajanan getaran dengan menyisipkan bantalan atau peredam di antara alat dan bagian tubuh yang kontak dengan alat kerja. Kemudian, membatasi pajanan getaran melalui pengaturan waktu kerja atau memberlakukan waktu shift kerja agar mengurangi seseorang atau pekerja tersebut mendapatkan getaran akibat bekerja. Kemudian, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.